Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afzi, orang bodoh dan gila dari negeri ini. Izinkan saya untuk ngebahas tentang agama. Oke, disclaimer dulu. Apa yang saya sampaikan di video ini adalah sekedar pengetahuan saya yang dangkal mengenai agama. Jadi kalian harus cari referensi yang lebih terpercaya lagi. Jadi jangan mengandalkan satu sumber saja. Oke, kita mulai masuk ke pembahasan. Judulnya adalah hanya mendapat lapar dan dahaga. Nah, karena mumpung sekarang sedang puasa ya, kita sekarang membahas tentang masalah ibadah puasa. Nah, mungkin banyak dari kita itu sering mendengar kalimat ini, kalimat yang berbunyi bahwa banyak dari kita yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa selain lapar dan dahaga. Jadi seseorang tuh puasa, ibadah nih ya, ibadah puasa. Tapi ketika dia menjalankan puasa, dia tidak mendapatkan apa-apa, nggak dapat pahala, nggak dapat sesuatu gitu dari puasanya selain lapar dan dahaga saja. Jadi apa yang dia dapatkan tuh hanya lapar dan dahaga. Jadi lapar sama aus gitu, nggak dapat, misalnya nggak dapat pahala, nggak dapat nilai atau kebaikan dari puasa tersebut gitu. Nah, padahal kan kalau kita lihat ya, puasa adalah ibadah. Ibadah berarti kan sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan suatu kebaikan. Kebaikan adalah pahala itu kan. Jadi kita niatkan untuk Allah. Nah, karena kita niatkan untuk Allah, berarti harusnya ada yang kita dapat. Itu adalah amalan baik. Nah, amalan baik pasti mendapatkan pahala. Nah, kenapa kita melakukan ibadah, suatu amalan baik, harusnya kita mendapatkan pahala. Tapi kok ada hadis yang mengatakan bahwa ketika kita puasa, banyak orang yang puasa, tapi puasanya itu tidak mendapatkan apa selain lapar dan dahaga saja. Berarti ada sesuatu yang salah ketika kita menjalankan suatu ibadah, ibadah puasa gitu. Pasti ada yang salah. Nah, jadi seharusnya puasa itu tidak hanya membawa manfaat yang tampak saja gitu. Kalau yang tampak kan secara fisik, misalnya menjaga kesehatan saja gitu. Nah, kalau misalnya menjaga kesehatan kan dari misalnya kita turun berat badan, terus sakit mah hilang misalnya, itu kan secara fisik ya. Kalau misalnya kita nggak makan ataupun nggak minum, itu secara fisik ada manfaatnya. Tapi kan puasa itu kan sebenarnya bisa dilakukan oleh semua orang. Jadi semua orang tuh bisa berpuasa. Tapi apa yang membedakan puasa yang dilakukan sebagai ibadah sama puasa yang dilakukan eh, sama orang kebanyakan misalnya. Jadi puasa yang dilakukan karena alasan lain selain ibadah. Misalnya puasa untuk diet, puasa untuk mengurangi berat badan, itu juga puasa kan. Jadi eh, amalan apa atau perbuatan apa yang membedakan ibadah puasa yang dilakukan oleh umat Islam atau Muslim sama puasa yang dilakukan oleh orang biasa atau dalam segi kesehatan. Jadi tanpa niat puasa untuk ibadah gitu. Jadi ada puasa untuk ibadah, ada puasa diniatkan untuk hanya kesehatan. Gitu. Jadi apa yang membedakan? Nah, berarti ketika kita dalami lebih jauh lagi, berarti ada sesuatu nih, suatu perbuatan yang ketika kita lakukan saat kita berpuasa itu bisa menghilangkan pahala puasa tadi. Jadi puasa yang dilakukan oleh umat Islam atau dilakukan sebagai ibadah itu bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga saja. Jadi gak cuma nahan lapar sama minum aja gitu. Pasti ada yang lain. Ada sesuatu yang tidak terlihat tapi harus dilakukan atau harus dihindari misalnya. Nah, kita mulai dari pengertian dulu. Nah, ibadah puasa di bulan Ramadan misalnya itu berarti kan artinya itu menahan diri dari sesuatu atau tindakan yang dapat membatalkan puasa dari terbitnya fajar sampai matahari terbenam. Itu kan secara umumnya seperti itu pengertiannya. Tapi kalau misalnya kita lihat lebih jauh itu nggak ada apa ya. Ketika kita kehilangan pahala, bukan berarti puasa kita batal. Jadi puasa kita tuh nggak batal, cuma kita nggak dapat apa-apa dari puasa tersebut kecuali lapar dan dahaga saja. Nah, yang dimaksud dengan menahan diri itu apa? Tadi kan ada menahan diri. Menahan diri itu mungkin kita bisa bagi menjadi dua bagian lah. Cara yang secara fisik sama
yang non fisik atau kita bisa sebut batin lah, yang nggak terlihat atau nggak ataupun yang nggak nampak. Jadi kalau secara fisik, yang secara materi ya, yang bisa terlihat, berarti kita bisa golongan pada tadi menahan lapar dan dahaga. Jadi kan makanan terlihat dan minuman juga terlihat. Ketika kita mengkonsumsi makanan atau minuman, berarti kita telah membatalkan puasa. Gitu. Jadi puasa tuh batal gitu secara syaratnya ya. Karena masukkan makanan atau minuman ke dalam mulut ya. Nah, itu secara fisik kan menahan diri. Nah, kalau misalnya secara fisik doang, itu kan secara manusiawi ya. Berarti ada sesuatu yang non fisik atau yang nggak terlihat. Nah, yang nggak terlihat atau non fisik tuh misalnya dari perkataan. Perkataan tuh misalnya kita nggak boleh bohong, nggak boleh menghina ataupun bergosip gitu, karena ketika melakukan hal tadi itu bisa mengurangi pahala puasa. Jadi ketika kita berbuat sesuatu yang buruk menggunakan lisan kita, itu bisa menggugurkan uh, pahala dari puasa. Jadi kan puasa itu menahan diri, jadi menahan lisan kita, menahan mulut kita untuk tidak berbicara kasar, menghina ataupun bergosip, misalnya seperti itu. Jadi menahan diri itu kan kalau perkataan tuh nggak ada bentuknya ya, kita hanya ngucapin nih, asal ucap aja, itu kan nggak ada bentuknya kan. Nah mungkin dinilai dari situ kita bisa ngeliat dari apa non fisik dari situ, atau dari yang non fisik yang nggak kelihatan tuh kayak misalnya emosi. Emosi tuh kayak misalnya kita nggak boleh marah-marah saat kita berpuasa, karena ketika kita marah-marah berarti kan ada sesuatu yang mungkin kita tidak ingin ucapkan, dan terus kita karena marah tadi kita ingin melampiaskan ucapan tadi, sehingga ketika kita mengucapkan itu bisa menyakiti orang lain atau ya orang yang ada di sekitar kita. Berarti secara fisik kan udah tadi jelaskan, makan dan minum nggak boleh. Tapi kalau secara non fisik itu biasanya banyak yang orang yang tidak kita sadari. Nah, maka dari itu kita harus berhati-hati dengan apa yang kita ucapkan ataupun apa yang kita lakukan, karena mungkin perbuatan-perbuatan tadi yang kita nggak tahu itu bisa menghilangkan atau menggugurkan pahala dari ibadah puasa. Jadi pahala puasa kita tuh hilang. Jadi seolah-olah puasa kita tuh hanya apa ya, puasa untuk kesehatan. Jadi gak ada nilai ibadahnya, hanya kayak formalitas lah gitu. Jadi ketika kita lihat, ketika kita misalnya apa ya, secara fisik yang nggak kelihatan, yang nggak, misalnya kita ngomong kasar dan sebagainya gitu, atau kita marah-marah saat puasa, apakah itu membatalkan puasa? Kalau dilihat dari hukumnya atau syaratnya itu tidak membatalkan puasa, tapi kan kita nggak tahu dari apa yang kita lakukan itu sebenarnya bisa menggugurkan atau menghilangkan pahala puasa atau setidaknya mengurangi lah. Jadi walaupun tidak membatalkan puasa, tidak berarti kita itu boleh melakukannya. Gitu. Kalau bisa kita tahan, kita kurangi ataupun kita hindari lah. Jangan sampai kita menggugurkan pahala tersebut. Jangan sampai kita puasanya sia-sia lah ibadahnya. Tuh. Hanya menggugurkan kewajiban saja gitu kan. Jadi ya kalau dibayangin benar juga sih, kayak kalau misalnya kita puasa hanya niatnya cuma nahan makan sama minum doang, itu kedengarannya kayak formalitas aja. Jadi formalitas tuh kayak ya kita cuma sekedar menjalankannya saja, tidak mendalami atau memaknai nilai-nilai dari puasa itu. Jadi jadi jangan disamakan ya. Oh berarti kalau misalnya puasanya itu tidak mendapatkan apa-apa selain lapar dan dahaga, berarti kita sama aja nggak puasa dong. Nah itu jangan disamakan. Jadi berbeda antara kita puasa tapi tidak mendapatkan apa-apa dengan kita tidak melaksanakan puasa sama sekali. Itu sangat berbeda ya. Jadi ketika kita puasa lalu kita tidak mendapatkan apa-apa, berarti kita telah menggugurkan kewajiban kita. Jadi kita tidak berdosa atas perbuatan tadi, tapi kita tidak mendapatkan pahala juga gitu. Jadi hanya menggugurkan kewajiban. Jadi apa yang wajib bagi diri kita telah lakukan, tapi kita tidak mendapatkan pahala dari ibadah tersebut. Berbeda ceritanya ketika kita tidak melaksanakan ibadah puasa. Nah ketika kita tidak melaksanakan puasa wajib khususnya, berarti kita telah berdosa karena yang harusnya wajib kita lakukan tapi kita tidak lakukan. Gitu, itu perbedaannya ya. Jadi jangan disamakan, karena mentang-mentang pahalanya udah gugur, udah hilang, kita malah nggak puasa. Jangan sampai seperti itu.
Jadi walaupun pahalanya sudah gugur, tapi kewajibannya itu sudah terpenuhi. Berbeda dengan orang yang tidak berpuasa. Ketika dia tidak berpuasa, berarti dia tidak melaksanakan kewajibannya. Dan ketika kewajiban itu tidak dilaksanakan, berarti ia telah berdosa atas perbuatan tadi. Ketika dia misalnya membatalkan puasa nih tanpa ada alasan yang jelas, misalnya mungkin dia nggak ada perjalanan jauh, dia nggak sakit, dia nggak ada, pokoknya nggak ada alasan yang diperbolehkan lah, maka ketika dia tidak melaksanakan ibadah puasa, dia berdosa atas perbuatan tersebut. Nah, mungkin kita bisa lanjut ke bagian pesan dan kesimpulan. Jadi puasa di bulan Ramadan adalah salah satu ibadah yang wajib dilakukan oleh umat Islam. Tapi sayang terkadang dalam pelaksanaan puasa hanya identik dengan menahan untuk makan dan minum. Sehingga kita tidak mendapat apa-apa selain lapar dan dahaga. Ingat, tujuan kita berpuasa itu untuk apa? Apakah hanya untuk tidak makan dan minum saja dari subuh sampai waktu maghrib? Apakah hanya itu saja? Tidak lebih dan tidak kurang? Apakah sampai situ saja gitu? Apa nggak ada sesuatu yang bisa dilakukan gitu saat kita itu puasa? Jika itu yang kita harapkan dari puasa hanya menahan lapar dan dahaga saja, maka kita itu pantas untuk uh, hanya mendapatkan ya lapar dan dahaga saja, karena kita mengharapkan hal tersebut gitu. Kita nggak mengharapkan untuk lebih dekat kepada Allah, kita nggak berharap mendapat pahala dari ibadah tersebut gitu. Niat kita hanya menahan lapar dan dahaga saja gitu. Jadi yang apa yang kita harapkan, apa yang kita dapat. Jika kita mengharapkan pahala, kita mengharapkan mendekatkan diri kepada Allah, ya kita harusnya sesuai dengan perbuatan tadi. Kita ya kalau mendekatkan diri berarti ya misalnya baca Quran, zikir, ditambah sholat sunnahnya dan sebagainya gitu kan. Jika bukan, maka pasti ada sesuatu yang bisa kita lakukan agar kita itu tidak hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Ada sesuatu yang tidak tampak secara fisik atau materi yang bisa kita lakukan. Karena ketika kita mendapatkan pahala dari puasa dan mendekatkan diri kita kepada Allah, juga itu sesuatu yang kita tuh tidak bisa ukur atau kita kita tuh tidak bisa lihat lah. Kita nggak bisa ngeliat tuh yang dinamakan pahala atau amal baik itu kita nggak bisa ngelihat, karena ya pahala itu nggak ada wujud fisiknya kan. Berarti sesuatu yang tidak didapatkan secara fisik, berarti caranya juga tidak didapatkan secara fisik juga gitu. Jadi karena sesuatu kayak pahala itu tidak nampak, berarti ada perbuatan yang nggak nampak juga yang harus dilakukan untuk mendapatkan pahala juga gitu. Jadi ya, bedanya apa kayak misalnya antara puasa orang biasa dan puasa umat muslim gitu. Misal dari niatnya gitu, dari waktunya, dari pelaksanaan dan sebagainya. Itu kan ada yang berbeda. Kita menyesuaikan dengan peraturan yang ada yang telah dilakukan ataupun yang telah ditetapkan oleh Rasul gitu. Itu yang membedakan. Pasti ada sesuatu yang berbeda antara puasa orang biasa sama puasa yang dilakukan untuk ibadah. Itu pasti ada yang berbeda. Maka dari itu, setelah menyimak penjelasan sebelumnya, semoga kita bisa lebih memahami makna dari ibadah puasa sehingga kita itu bisa maksimalkan ibadah puasa tersebut. Kita juga harus lebih berhati-hati terhadap perbuatan kita dan menghindari perbuatan yang dapat menggugurkan pahala puasa. Dan jangan sampai kita itu menjadi golongan manusia yang hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja dari puasa yang kita lakukan. Semoga kita bisa terhindar lah dari golongan ini yang hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Gitu. Amin amin ya robbal alamin. Nah mungkin sekian ya pembahasan pribadi saya mengenai pengetahuan agama yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya akhiri, saya ingin menyampaikan jika ada kebenaran di video ini maka itu semua bersumber dari Tuhan yang Maha Kuasa, dan jika ditemukan banyak kesalahan ataupun kekurangan di video ini maka itu semua bersumber dari diri saya sendiri. Di channel kita juga ada moto, jangan didengar, jangan dipercaya, ragukan segala pilihan, dan selalu buktikan bahwa pendapat saya salah. Lalu jelaskan di mana letak kesalahannya. Saya menunggu jawaban Anda, wahai orang-orang pintar dan waras di luar sana, karena orang yang bodoh dan gila ini sangat membutuhkan bantuan kalian. Terima kasih bagi yang sudah menyimak videonya, semoga bisa bermanfaat. Saya akhiri dengan kalimat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afzi pamit undur diri, kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya. Insya Allah.